Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menyebutkan beberapa website e-commerce atau biasa kita sebut dengan toko online. Yang pertama yaitu Shopee. Pada toko online ini menyediakan berbagai produk seperti pakaian pria, pakaian wanita, handphone, komputer, fashion bayi, sepatu, dan lain sebagainya. Kedua, Tokopedia. Pada situs toko online ini menyediakan berbagai kategori elektronik, fashion anak dan bayi, fashion muslim, fashion pria, fashion wanita, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian ketiga, Bukalapak. Pada situs toko online ini menyediakan berbagai kategori seperti handphone, fashion wanita, fashion pria, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian keempat, Lazada. Pada toko online ini menyediakan berbagai produk seperti handphone, hijab, dress wanita, t-shirt pria, casing handphone, dan lain lagi. Kemudian kelima, Elevenia. Pada situs toko online ini menyediakan berbagai kategori seperti fashion, beauty dan health, baby dan kids, dan lainnya. Kemudian ke-6, Shopee Paris. Di sini menyediakan berbagai produk tas, kesehatan, kecantikan, dan fashion. Kemudian ketujuh yaitu JD.id. Pada situs toko online ini menyediakan berbagai kategori untuk perlengkapan ibu, bayi dan anak, phone, tablet dan gadget, komputer, kamera, perlengkapan rumah, elektronik rumah, dan lain sebagainya. Kemudian ke 8. Pada situs toko online Orami. Pada situs toko online ini menyediakan berbagai produk seperti khusus bayi dan ibu, seperti fashion bayi, pakaian dan sepatu, popok, perawatan untuk bayi, mainan, kebutuhan ibu juga ada di sini. Kemudian ke-9, Bihinneka. Pada situs toko online ini hanya menyediakan berbagai produk digital seperti handphone, elektronik, print, software, otomotif. Bisa kita lihat contohnya seperti ini. Dan kemudian ke-10, Zalora. Zalora yaitu toko online yang menyediakan berbagai produk seperti kemeja pria dan wanita. Di situs toko online ini menyediakan berbagai merek yang branded. Sekian. Satu, blog Dapur Adis. Di blog ini menyediakan resep masakan mudah, simpel, dan praktis. Kedua, di blog Iwan Banara menyediakan berbagai review tentang motor, gosip motor, racing motor, dan modifikasi motor. Kemudian ketiga, blog dokter. Di sini menyediakan berbagai info kesehatan. Keempat, Om Kicau. Di blog ini menyediakan berbagai karakter burung, penyakit burung, obat burung, dan lain sebagainya. Kelima, Aib Nurul Hidayah. Di blog ini membahas tentang banyak
rekam medis. Keenam, Halodoc. Pada blog ini, kita bisa langsung bertanya dengan dokter untuk konsultasi kesehatan. Ketujuh, blog Enigma Blogger. Pada blog ini menyediakan berbagai kisah mistis. Ke-8, blog Agus Mulyadi. Pada blog ini menyediakan berbagai cara tentang Photoshop. Ke-9, My Tips Cantik. Di blog ini menyediakan berbagai tips cantik seperti skincare dan lain sebagainya tentang masalah kecantikan. Ke-10, Desti Baca Buku. Di blog ini menyediakan berbagai bacaan buku online. Satu, Rumah Belajar merupakan aplikasi daring yang dikembangkan oleh Kemendikbud dengan tujuan untuk menyediakan alternatif sumber belajar dengan pemanfaatan teknologi. Kedua, Meja Kita. Pada aplikasi ini, materi dilakukan secara sistematis dan dilengkapi forum diskusi yang bisa dimanfaatkan untuk tanya jawab dengan menyediakan materi pembelajaran mulai SD sampai SMA. Ikando merupakan aplikasi pendidikan anak yang memiliki program pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 revisi. Indonesia X menyediakan berbagai akses belajar untuk masyarakat melalui kursus-kursus berkualitas yang dibawakan oleh para instruktur terbaik bangsa. Ke-5, Kelas Pintar merupakan salah satu penyediaan sistem pendukung edukasi di era digital yang menggunakan teknologi terkini untuk membantu murid dan guru dalam menciptakan praktik belajar mengajar terbaik. 6. Microsoft Office 365 menyediakan layanan Office 365 yang tepat digunakan oleh guru dan siswa secara gratis dan bukan versi percobaan. 7. Cooper School menawarkan cara belajar inovatif untuk proses belajar mengajar. Platform ini mendukung guru untuk mengelola tugas dan pekerjaan rumah yang lebih efektif. Ruang Guru, bimbel online nomor 1 di Indonesia, merupakan layanan belajar berbasis teknologi termasuk layanan kelas virtual, platform ujian online, video belajar berlangganan, marketplace les privat, dan masih banyak lagi. Sekolahmu adalah program belajar tanpa batas. Sekolahmu menyediakan live streaming mata pelajaran dengan jenjang yang telah disediakan. Sinius memiliki program belajar mandiri di rumah dengan menyediakan puluhan ribu video materi belajar lengkap untuk jenjang SD, SMP, SMA untuk kurikulum KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Detik.com menyajikan berbagai berita yang berkualitas baik dari segi isi dan pembahasan yang mendetail, dengan menyajikan juga majalah detik digital yang bisa didownload secara gratis. Kompas TV menyajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan dunia ekonomi, hiburan, teknologi, bola otomotif, lain dan sebagainya. 3. Liputan6.com menyajikan berbagai informasi yang akurat dan tajam sesuai dengan sumber informasi yang terpercaya, yang berhubungan dengan kanal-kanal yang disesuaikan untuk kebutuhan pembaca seperti bisnis, teknologi, showbiz, health, lifestyle, dan masih banyak lagi. 4.
Tribun News menyajikan berbagai berita baik itu nasional, regional, internasional, olahraga, ekonomi, dan bisnis, serta seleb maupun lifestyle. 5. Merdeka.com menyajikan berbagai berita terkini. 6. Kapan lagi? Menyajikan berita secara daring di Indonesia yang berfokus pada dunia hiburan. Ke-7. Tempo.com menyajikan berbagai berita ragam mulai dari berita nasional, bisnis, teknologi, olahraga, internasional, gaya hidup, seni dan hiburan, otomotif, dan selebritas. Ke-8. Bola.net beragam informasi mengenai dunia olahraga terutama sepak bola dan baik dalam maupun luar negeri disajikan pada situs ini. FIFA.co.id menyajikan berbagai berita terkini dari harian terkini seputar politik hingga lifestyle. Suara.com menyajikan berbagai berita dikemas dalam model tema yang bagus sehingga dapat membuat si pengakses menjadi lebih mudah memilih semua berita yang mereka inginkan. Satu. Kaskus merupakan forum yang membahas banyak hal, dari mulai hobi, games, entertainment, dan masih banyak lagi. Kedua, Hijabers Community merupakan sebuah wadah untuk para muslimah bersilaturahmi. Ketiga, Klub Buku Indonesia merupakan forum yang membahas tentang berbagai buku di Indonesia. Detik Forum merupakan forum yang membahas tentang berbagai selebriti. Kelima, Kaskus Travel merupakan forum diskusi para penggemar jalan-jalan yang membahas berbagai ulasan tempat wisata dan tips berwisata. Keenam, Family Day merupakan forum untuk wanita yang membahas berbagai skincare, make up, body, hair, nails, fragrance, tools, dan barang branded untuk wanita. Ketujuh, Goodreads merupakan forum untuk para pencinta buku atau para penggemar membaca buku. Ke-8, Komunitas TDA atau Tangan di Atas merupakan komunitas bagi para wirausaha. Ke-9, Piknik Asik merupakan forum untuk yang suka berwisata di Nusantara dan menyajikan berbagai tempat wisata. Ke-10, Krevi merupakan forum untuk para pencinta seni, mulai dari 3 dimensi modeling, advertising, animation, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan seni. Satu, Behance.net merupakan situs portofolio online yang sering digunakan oleh seniman atau artis untuk menampilkan karya desain grafis yang berkualitas. Kita juga bisa mendaftar di Behance.net ini secara gratis dan memposting karya desain grafis sesuai kategori yang tersedia. Kedua, DeviantArt merupakan situs portofolio yang sudah banyak dipakai oleh seniman
desainer maupun fotografer untuk menampilkan karyanya melalui situs ini. Kita juga bisa mencari inspirasi dan referensi melalui karya desain yang populer. Ketiga, Pinterest Set merupakan situs portofolio yang menyajikan platform online yang untuk menampilkan karya desain grafis terbaik dari seluruh dunia. Keempat, Dribbble.com merupakan situs media sosial paling populer yang bisa digunakan untuk membagikan karya desain terbaik. Di sini kita juga bisa memposting portofolio desain grafis secara gratis. Kelima, Kreafi.com merupakan situs portofolio online berasal dari luar negeri. Situs portofolio yang lahir dari anak muda Indonesia. Dilihat dari namanya saja, situs ini memiliki nama yang ikonik dan khas Indonesia. Kita juga bisa memposting karya desain berdasarkan kategori yang ada. Dan di situs ini juga kita akan dipertemukan dengan calon klien maupun perusahaan yang membutuhkan jasa desain. Ke-6, Flickr.com merupakan situs portofolio yang menampilkan karya berupa foto hasil jepretan dan merupakan website komunitas fotografi terbesar di dunia yang sangat populer. Ketujuh, Carbon.Map merupakan situs portofolio online yang diluncurkan pada tahun 2005. Di Carbon.Map.com kita juga bisa memposting karya desain grafis dengan cara yang mudah dan berbagai fitur yang menarik. Ke-8, Coroflot merupakan situs portofolio yang menjelma menjadi situs komunitas desainer terbesar di dunia. Ada banyak jutaan gambar dan ribuan proyek selalu berdatangan setiap harinya di situs ini. Selain memposting karya, situs ini juga menyediakan kesempatan bagi para anggotanya untuk mendapatkan job desain. Ke-9, Tumblr.com merupakan situs untuk memposting foto, video, karya desain, kuis, chat, artikel, dan musik. Hampir mirip dengan Blogspot dan WordPress. Namun, Tumblr memiliki tampilan yang lebih unik dan kreatif dan dashboard maupun tampilannya. Ke-10, Portfolio Box merupakan situs portofolio secara online. Portofolio yang Anda buat di situs ini memiliki beberapa tempelan yang bisa di-custom sesuai selera kita agar tampilannya lebih profesional. Namun, hanya 50 gambar yang boleh diposting di situs ini, karena kita harus membayar yang premium untuk mendapatkan fasilitas yang lebih. Di video kali ini, saya akan membuat langkah-langkah mengecek domain name yang akan saya gunakan. Pertama, kita masukkan link hostinger.co.id. Kemudian jika sudah tampilannya muncul seperti ini, maka kita klik domain, terus kita pilih cek domain. Kita ketikkan nama domain. Saya akan mengetikkan di sini nama saya. Lalu kita klik cari. Kita tunggu beberapa saat. Nah, maka akan muncul seperti ini. Domain Siti Nur Aminah Saleh tersedia mulai dari 200,
per tahun. Dan ini juga ada beberapa pilihan domain lainnya, dari mulai 16.000 per tahun, 128 per tahun, 8.000 per tahun, dan masih banyak lagi yang menyediakan harga-harganya. Satu, ID Web Host. Untuk berlangganan di ini, hosting termurah cuma 9.900 per bulan dengan pilihan paket hosting mulai dari Charmin 9.900 per bulan, Qt 18.900 per bulan, Awesom 25.900 per bulan, Fantastic 85.900 per bulan dengan spek yang ditawarkan di bawah ini. Kedua, Jagoan Hosting. Di sini untuk berlangganan mulai dari harga untuk website bisnis 45.000 per bulan, website enterprise 150.000 per bulan, web app platform 120.000 per bulan dengan spek yang ditawarkan semuanya ada di sini. Kemudian ketiga, Keywords. Di sini menawarkan untuk berlangganan mulai dari unlimited hosting 34.900 per bulan, high performance call hosting 45.000 per bulan, WordPress hosting 50.000 per bulan. Rumah web. Di sini untuk berlangganan mulai dari harga untuk web hosting 20.000 per bulan. Pembuatan website itu murah dan cepat. Dan untuk registrasi nama domain mulai dari 15.000 per tahun. Biasa kita lihat di sini harganya masing-masing. Kemudian kelima, Niaga Hoster. Di sini menyediakan tarif berlangganan mulai dari unlimited hosting mulai dari 10.000, call hosting 150.000, call VPS 104.000, domain 14.000. Ke-6, Master Web. Di sini untuk berlangganan yaitu dimulai dari tarif share hosting, harga mulai dari 14.925 per bulan, VPS 149.250 per bulan, call server 299.250 per bulan, dedicate 1.818.000 per bulan. Dan ini beberapa spek yang ditawarkannya. Kemudian ke-7, Domainesia. Di sini untuk berlangganannya yaitu mulai dari domain murah itu 129.000 satu tahun, 32.000 per bulan, 200 per bulan. Dan ini spek yang ditawarkannya. Kemudian ke-8 yaitu Unlimited ID. Mulai untuk berlangganan itu mulai dari 19.900 per bulan. Atau juga ada beberapa paket yang bisa kita pilih mulai dari basic 9.900 per bulan, Pro 39.900 per bulan, Pro tambah Plus 99.900 per bulan. Begini tampilan webnya. Kemudian ke-9, Dapur Hosting. Di sini untuk memulai
Berlangganan itu mulai dari 750.000 per tahun. Ini beberapa specs yang ditawarkannya. Yang ada juga beberapa paket lainnya, yaitu bisa kita lihat di sini paket-paketnya. Kemudian untuk yang terakhir 10 are hosting. Untuk berlangganan itu mulai dari 25.000 per bulan untuk WordPress hosting, dan reseller hosting Indonesia itu mulai dari 75.000 per bulan. Kalau server terbaik itu bisa mulai dari 400 per bulan. Dedicated service mulai dari 950 per bulan, dan ini di bawahnya beberapa specs yang ditawarkannya. Untuk di video ini saya akan membacakan tentang perbedaan WordPress dan Joomla. Untuk WordPress, CMS 1 ini sedikit berbeda dengan CMS lainnya, di mana WordPress secara spesifik ditentukan untuk membuat dan mengelola blog. CMS yang didasarkan bahasa pemrograman PHP dan MySQL ini tergolong mudah digunakan, gratis, dan hadir dengan banyak pilihan template dan plugins. Selain itu, jika menggunakan jasa layanan hosting murah, tentunya dapat menunjang kebutuhan para blogger melalui kapasitas store yang dapat disesuaikan serta memberikan domain gratis. Jika kita ingin mengunjungi linknya, dapat diakses melalui wordpress.org. Dan untuk Joomla menjadikan salah satu CMS yang berkembang pesat dan semakin banyak digunakan oleh para penggunanya di seluruh dunia, dengan langkah pemasangannya yang mudah. CMS ini hadir dengan user interface yang cukup sederhana, memakai MySQL dan bahasa pemrograman PHP yang mudah dipelajari, serta dukungan desain dan template yang dapat kita ubah sesuai kebutuhan. Jika ingin menggunakan Joomla, kita bisa dapat mengunjungi situsnya di joomla.org. Dan untuk mana yang lebih baik digunakan menurut saya, sebaiknya menggunakan Joomla karena lebih mudah dipelajari dan cara pemakaiannya yang cukup sederhana, dan desain templatenya yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Di video ini saya akan menyebutkan beberapa website yang menggunakan protokol HTTP. Pertama yaitu sulawesiexpert.com, kedua www.businessdictionary.com, ketiga dreamy.com, keempat www.creapi.com, kelima jackonline.asia, keenam www.openoffice.org, ketujuh www.kaskus.us, kedelapan www.malkalapagadin.com, 9 www.enigmablogger.com, ke-10 www.background.com. Dan untuk di video ini saya akan menyebutkan beberapa website yang menggunakan protokol HTTPS. Pertama yaitu YouTube, dan ini protokol HTTPS-nya. Kedua yaitu Classroom, dan ini protokol HTTPS-nya. Kemudian ketiga HTTPS www.coda.shop, dan ini HTTPS-nya. Dan keempat
Makassar Kota, dan ini protokol HTTPS-nya. Kelima, Stikes Panakukan, dan ini protokol HTTPS-nya. Kemudian ke-6, Instagram, dan ini protokol HTTPS-nya. Ke-7, Facebook, dan ini protokol HTTPS-nya. Ke-8, portal PLN, dan ini protokol HTTPS-nya. Ke-9, kartu prakerja, dan ini protokol HTTPS-nya. Kemudian yang terakhir adalah WhatsApp web, dan ini protokol HTTPS-nya. Dan sekian video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.